Oke, baik. Nih pertama mengucapkan terima kasih nih atas kesediaan Bang Rocky Chandra untuk bisa berbagi tentang banyak hal lah nantinya. Tapi emang pokok utamanya itu tentang kepemudaan, Bang. Ya, barangkali kita terakhir kan ketemunya ketika Abang pelantikan ya menjadi ketua DPD wakil ketua DPD Provinsi Jambi ya. Waktu itu di tahun 2019, Pak ya. Nah, dan sekarang saya lihat Abang di medsos itu banyak betul kegiatannya. Mungkin bisa diceritakan nggak apa aja kegiatan-kegiatan Abang nih? Ya, kalau terkait kegiatan kita sebagai wakil rakyat, kegiatan kita sebagai legislator, kegiatan kita sebagai budgeting dan juga pembuat undang-undang ya. Jadi keseharian kita memang dihiasi dengan aktivitas bertemu rakyat, berkegiatan dengan instansi, berkegiatan dengan ormas-ormas, organisasi kepemudaan, dan lain-lain. Jadi selain juga ini sebagai tugas, ini juga sebagai media ya. Media kita upgrade diri, karena setiap harinya bertemu dengan orang-orang yang berbeda, dengan karakter yang berbeda-beda, dengan pemikiran yang berbeda-beda, yang tentunya itu menambah wawasan kita di setiap harinya. Oke. Ya, dan saya lihat juga kayaknya yang paling sering diundang untuk mengisi materi ke anak muda kayaknya Abang nih. Kayaknya memang dekat dengan pemuda ya. Makanya saya ajak Abang mau diskusi terkait pemudaan. Mungkin sebelum lebih jauh nih bisa nggak Abang ceritakan deh latar belakang Abang dari masa muda dulu Bang. Bisa nggak ceritakan itu sehingga lama kelamaan terus meningkat sehingga bisa berada pada posisi sekarang itu. Bisa ceritakan Pak di masa muda Bang? Ya, kenapa kita dekat? Karena memang sebenarnya bukan hanya anak muda saja, semua kalangan. Dan anak muda itu tidak tergantung pada dia milenial ataupun generasi X, generasi Y, generasi Z, semuanya kita dekat. Karena memang akhir dan juga berusaha membawa diri kita masuk ke dalam pemikiran-pemikiran mereka. Lalu dari latar belakang saya dilahirkan dari keluarga yang di bawah kata sederhana. Jadi saya dilahir dari ibu dan ayah seorang petani yang melahirkan saya, lalu saya bersekolah seperti biasanya anak-anak, dan di masa sekolah saya sudah terbiasa dengan tantangan kehidupan. Saya mulai berdagang dari kecil, lalu juga berusaha dari sejak dini lah. SD, SMP, saya hiasi hidup saya dengan selalu bekerja, berwirausaha, lalu juga berinteraksi dengan banyak orang. Jadi bukan hanya serta-merta di sekolah saja ilmu itu saya dapat. Dari segala aspek, dari segala penjuru, dari segala bidang saya mendapatkan ilmu. Sampai saya akhirnya tamat sekolah, lalu saya kerja juga, berbagai macam pekerjaan saya jalani, mulai dari kuli bangunan, tukang parkir, pedagang sate, lalu juga sebagai barista, penyeduh kafe juga pernah, kan. Sampai di satu titik saya menjadi tukang muat sawit, merangkak, saya pelan-pelan sampai menjadi pengusaha sawit lah, kira-kira begitu. Nah, di situ titik balik saya. Di situ mulai tapak fondasi-fondasi kesuksesan saya muncul. Dari saya menjadi tukang muat sawit, petani sawit, tukang tengkulak sawit, sampai pengusaha sawit. Jadi saya berdiri di sana. Nah, setelah saya berhasil dengan usaha saya berusaha untuk membuka usaha-usaha yang lain. Dan itu juga alhamdulillah semuanya berhasil. Tetapi bisa dikatakan jadilah usaha itu. Nah, mulai saya masuki ke dunia politik, dunia baru. Saya awam terhadap politik. Sebenarnya bukan saya masuk, tetapi lebih ke saya terjebak ke dalam dunia ini. Tapi akhirnya saya menikmati. Jadi jebakan ini saya nikmati. Kira
buat terhadap orang banyak. Masuk ke dunia politik tahun 2016 saya masuk dunia politik, saya mulai berorganisasi, mulai belajar, sampai akhirnya di tahun 2019 saya ikut kontestasi legislatif. Alhamdulillah saya mendapatkan suara tertinggi di partai saya dan dipercaya sebagai pimpinan DPR. Mungkin singkatnya seperti itu, Bung Wasril. Oke. Ya, berarti emang dari awal itu udah bukan menjadi anak-anak muda yang kayaknya cuma ngikut aja, tapi emang merangkak dari bahkan tadi sampai tukang jual sawit, bahkan juga kuli bangunan, Pak ya. Ya, luar biasa nih. Berarti perjuangannya dari awal tuh sudah keras, sehingga barangkali itulah yang membentuk karakter Bang Rocky ketika udah dewasa, sudah siap untuk menghadapi kehidupan yang barangkali lebih keras lagi. Nah, jadi ada nih, saya bikin pertanyaan di Instagram, Bang. Jadi ada yang nanya ini. Coba Bang, tanyain sama Bang Rocky. Apa sih yang membuat Bang Rocky itu pengen menjadi seorang politisi? Padahal awalnya kan seorang entrepreneur. Nah, apa Bang? Ya, jadi perjalanan panjang hidup saya dengan dinamika juga yang begitu kuat, membuat saya selalu merangkai pemikiran, mengkreasikan pemikiran saya, mengkonsep pemikiran saya, sehingga bisa menjadi sesuatu yang baik bagi orang-orang di sekeliling saya. Ketika saya menjadi pengusaha, saya mungkin hanya bisa membantu 1-2 orang saja. 1, 2, 3 orang. Bantu kapasitas seberapa kuat keuangan saya. Tapi ketika saya menjadi politisi, saya bisa membantu banyak orang melalui kebijakan-kebijakan, melalui program-program. Ada kepuasan tersendiri di sini. Ada kebanggaan tersendiri di sini. Mungkin nggak banyak orang tahu, tetapi dan nggak harus semua orang tahu sebenarnya. Tapi yang saya perbuat ini membuat tersentuh bagi orang-orang. Ada saya bantu program untuk ibu-ibu UMKM, dia menangis terharu sampai dia merasakan berterima kasih karena selama ini pemerintah tidak bisa menyentuh mereka. Ada bantuan kelompok tani, bantu beberapa ekor kambing melalui pokok-pokok pikiran. Mereka juga merasakan itu. Ada lagi pengusaha milenial yang ketemu kita, merasa selama ini tidak tersentuh oleh tangan pemerintah. Kita sebagai legislator menjembatani itu, karena saya yakin pemerintah tidak cukup tahu dan pemerintah tidak cukup cakap dalam mengurus rakyatnya. Dibutuhkan suara-suara wakil rakyat untuk supaya mereka bisa tahu dan paham bagaimana keadaan di bawah sana. Sempurna belum, tetapi kita selalu berusaha untuk lebih baik. Saya rasa seperti itu. Oke. Dan Abang termasuk anggota DPRD yang muda di DPRD Provinsi Jambi ya. Usia Abang berapa Bang sekarang Bang? Ya. Berapa usianya? 24 tahun. 34 Pak ya? Wow, Masya Allah. Ini luar biasa nih. Nah, bisa nggak cerita Bang, gimana sih Abang bisa beradaptasi? Karena kita tahu kalau anggota legislatif kan kebanyakan kalangan tua itu kan. Dan barangkali pemikiran mereka tidak seliar anak-anak muda itu. Nah, gimana Abang beradaptasi? Ya, sebenarnya di awal parlemen ini menjadi sebuah momok yang menakutkan dalam kehidupan saya. Saya nggak ngerti gimana mimpin sidang. Saya nggak ngerti gimana sih harus ngambil kebijakan. Saya belum ngerti nih gimana cara membuat undang-undang. Bayangkan waktu saya mimpin sidang seperti apa-apa. Tetapi sekali lagi memang mental saya diuji untuk saya bisa beradaptasi. Jadi saya selalu memang belajar. Saya ikuti semua rapat dari pagi sampai subuh, Semua saya ikuti. Saya coba menyelami kepada pemikiran pada orang-orang tua, saya selami pemikirannya seperti apa. Kepada yang parubaya saya selami, kepada sekretariatnya juga saya selami pemikirannya seperti apa. Jadi di sana kita bisa beradaptasi dengan mudah. Karena di sana di gedung parlemen, orang-orang yang penuh banyak sekali kepentingannya. Tetapi bagaimana kita kepentingan kita tanpa menyingkirkan kepentingan orang lain. Kepentingan untuk siapa? Ya, kepentingan untuk masyarakat. Kayak saya di anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Kota Jambi.
tentu saya mau banyak program yang saya bawa ke kota Jambi, karena saya pengen di kota Jambi. Tapi teman-teman yang dapil Morobungo, Tebo juga pengen seperti itu. Ya. Jadi memang kita selalu banyak berdebat tentang kue. Kue ini mau dibawa kemana nih? Anggaran PU misalnya nih kan, PU ini dulu tahun 2020 anggarannya hampir 1 triliun. Tebo mau bangun jalannya ini, Bungo mau bangun jembatan ini, Merangin mau begini, kota mau begini. Akhirnya kita berdebat di sana, kita saling sikut, saling hantam. Karena memang kita mau ini untuk kepentingan rakyat. Jadi mungkin masyarakat melihatnya negatif. Anggota DPR itu bertengkar, anggota DPR itu bertinju gitu kan. Sebenarnya kita di dalam itu memperjuangkan memperjuangkan supaya anggaran itu bisa kita bawa ke daerah kita masing-masing gitu. Tetapi masih dalam ruang lingkup di Jambi. Dinamikanya begitu kuat, dinamikanya begitu kencang. Nah, inilah nanti proses di lobi tanya. Jadi memang saya banyak belajar di sini dan saya juga alhamdulillah menikmati di sini. Dan makin lama makin kita bisa beradaptasi, banyak mungkin orang yang tidak mengerti berpikir negatif tentang DPRD Provinsi DPRD ya. Tetapi saya sendiri kan DPRD ini sebagai wadah kita beribadah, beramal, membantu masyarakat. Terlepas dari tanggapan orang seperti apa, ya itu urusan mereka dengan Tuhan mereka masing-masing. Mungkin begitu. Ya. Dan kayaknya mungkin bagaimana Abang melihat tentang anak muda yang bersikap tidak peduli dengan politik? Apakah Abang juga merasakan hal itu? Nah, gimana menurut pendapat Abang? Sangat merasakan ya. Jadi saya beberapa minggu yang lalu saya reses, saya turun kepada masyarakat, saya prioritaskan kepada komunitas-komunitas anak muda, baik itu milenial yang bergerak di komunitas UMKM, komunitas game, komunitas olahraga, saya gerak ke sana. Memang rata-rata mereka ini orang yang sangat apolitis. Mereka orang yang berpikir, apa sih itu politik gitu kan? Cuma di situ saya coba diskusi dengan mereka. Saya diskusi, saya berikan sugesti kepada mereka, gimana sih kalian tanpa politik? Saya sampaikan, pasti gambaran politik itu, saya jelaskan kepada mereka bahwasanya dalam sendi-sendi kehidupan kalian, semuanya diatur oleh politik. Mulai dari masalah sekolah kalian, masalah pendidikan kalian, masalah jalan yang kalian lalui, masalah kalian ibu ayah kalian itu belanja di pasar, semua itu diatur oleh politik. Jadi ketika kalian tidak peduli terhadap politik, kalian salah memilih pemimpin dalam kontestasi politik, itu neraka nanti bagi kalian, bagi generasi penerus. Berikutnya saya bilang, masalah terkait UMKM milenial, kalian harus berhubungan dengan pemerintah. Kenapa? Karena dengan kalian berhubungan dengan pemerintah, kalian bisa dibantu oleh pemerintah. Kalian bisa diberikan sebuah pemahaman oleh pemerintah, bisa diberikan sebuah pelatihan, bisa diberikan bantu alat. Nah, ini kalian harus paham tentang politik. Jangan kalian tidak paham, terus setiap 5 tahun sekali, suara kalian dibeli untuk memilih si A, si B, si C, yang nantinya suara kalian itu tidak jadi apa-apa untuk kalian. Tidak menghasilkan program yang baik untuk kalian. Nah, saya ceritakan lagi, ini kita lagi menyusun RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Apa itu RPJMD? RPJMD ini disusun oleh pemerintah dan anggota legislatif untuk gubernur memasukkan visi misinya. Nah, kalau kalian buka dengan politik, kalian tidak memiliki wakil di parlemen. Visi misi gubernur harus berpihak kepada masyarakat, harus berpihak kepada anak-anak muda. Saya kasih contoh, saya mendorong untuk diperhatikan UMKM milenial yang selama ini belum terjadi, PKL yang ada di Jambi, lalu juga untuk bantuan-bantuan untuk petani, kan kita susun melalui programnya, terus juga menjadi wadah legalitas hukumnya, lalu kita anggarkan, lalu kita bantu masyarakat dengan itu. Itulah kekuatan politik.
Kalau kalian tidak paham dengan politik, kalian tidak peduli dengan politik, kalian memilih pemimpin yang kalian tidak ketahui latar belakangnya, besok kalian rasakan biaya pendidikan mahal, biaya kesehatan mahal. Ini akan amburadul semuanya. Anggaran tidak jelas kemana arahnya, pembangunan tidak tahu kemana arahnya. Jadi anak muda itu memang harus peduli terhadap politik. Karena itu juga berkaitan langsung dengan masa depan mereka. Jadi saya sudah coba mensugesti anak-anak muda, terus saya reses, saya datangi terus mereka. Karena apa saya berikan sugesti seperti itu? Karena di tahun 2024 nanti, itu 56% pemilih itu adalah pemilih pemula. Ya, pemula. Isinya anak muda, anak sekolah, mahasiswa. Kalau mereka tidak peduli dengan politik, ini sangat berbahaya untuk masa depan Provinsi Jambi dan masa depan bangsa kita. Gitu. Maka dari sekarang harus coba kita ngobrol, kita diskusi mereka. Ya. Gitu, bro. Betul. Ya, karena banyak juga yang dia tuh acuh tak acuh dengan pemilihan gubernur atau anggota DPRD gitu kan, dia nggak mau ikut malahan. Padahal apapun yang terjadi di dunia dia itu ternyata berhubungan dengan politik seperti yang disampaikan oleh Bang Rocky tadi. Nah, kalau menurut pendapat abang nih, apa yang abang lihat selama ini? Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sama anak muda? Menurut pendapat abang setelah selama ini melihat kemana-mana, ke komunitas, ke berkunjung langsung dengan anak-anak muda, itu apa sih yang dibutuhkan anak muda sehingga mereka itu bisa berkembang lebih cepat gitu? Jadi sebenarnya begini, kalau yang dibutuhkan oleh anak muda banyak sebenarnya, tapi yang terutama adalah perhatian dari pemerintah. Oke. Jadi perhatian ke pemerintah, program-program yang langsung kena kepada anak muda. Tetapi di sini masalahnya tidak serta-merta selesai oleh perhatian. Anak mudanya juga harus lebih hiperaktif, harus lebih aktif dalam berkegiatan, dalam menjemput bola, dalam berdiskusi, dalam banyak hal, dalam membangun diri mereka. Jadi apalagi sekarang di industri digital ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan anak-anak muda. Tapi kembali lagi kepada mereka. Nah, perhatian pemerintah ini bisa berbagai macam hal. Bisa jadi untuk pelatihan anak muda, bisa jadi dorongan, support untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Karena sekolah hari ini tidak memberikan itu. Kampus hari ini tidak memberikan itu. Jadi memang kerja pemerintah ekstra keras untuk bisa mendorong anak-anak muda kita untuk bisa menjadi seorang wirausaha, untuk bisa menjadi entrepreneurship. Karena apa? Kalau banyak anak-anak muda kita berwirausaha, menjadi entrepreneurship, bisa menjadi seorang pengusaha yang tangguh, itu akan membantu pertumbuhan ekonomi. Ketika anak muda ini membantu pertumbuhan ekonomi, maka banyak masyarakat yang akan disejahterakan. Karena ini seperti mata rantai. Iya. Nah, jadi bonus demografi yang selalu kita gaung-gaungkan nih sebagai anak muda, dengan banyaknya anak muda yang akan berkiprah nanti, itu harus kita manfaatkan menjadi bonus, jangan sampai nanti menjadi bencana bagi diri kita sendiri. Anak muda membutuhkan banyak sekali pekerjaan. Tetapi di tengah era digital seperti ini, kebanyakan industri memakai robot, kebanyakan industri memakai komputer, kebanyakan industri memakai mesin. Nah, anak muda harus siap dengan ini. Harus siap dengan era ini, berarti lapangan pekerjaan akan sangat minim. Makanya mereka salah satunya berkarya dengan banyak sekali bidang di dunia digital, di dunia entrepreneurship, di dunia apapun bentuknya, yang jelas bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk diri mereka sendiri, untuk lingkungan mereka, dan untuk masyarakat di sekelilingnya. Saya rasa seperti itu. Ya, betul. Karena emang era industri itu sangat dibutuhkan oleh anak muda, karena mereka kan nanti bakal dapat uang kan dari situ. Nah, masalahnya adalah ketika mereka nggak punya skill banyak, mereka akan terdisrupsi gitu. Ya, jadi mereka nggak bakal digunakan. Barangkali tadi abang juga sempat mengatakan mereka akan digantikan oleh robot ya. Nah, sekiranya
apa pemerintah itu sudah menyiapkan apa Bang untuk menghadapi era yang kayaknya ke depan itu bakal robot yang banyak digunakan? Apa yang dipersiapkan oleh Provinsi Jambi untuk menghadapi peristiwa itu kepada anak muda Jambi? Ya, ya. Untuk pemerintah sendiri menyiapkan muda ya. Termasuk dalam beberapa kegiatan kita memang menyiapkan bagaimana milenial Jambi ini bisa menjadi wirausaha. Milenial Jambi ini bisa apa namanya ini mengupgrade diri mereka di berbagai tempat, berbagai macam bidang. Dan juga pemerintah menyiapkan beasiswa untuk anak-anak yang berpotensi untuk melanjutkan pendidikannya. Pemerintah hari ini concern bagaimana anak-anak muda di Jambi bisa kita rangkul, bisa kita membuat kegiatan-kegiatan positif di era pandemi ini, karena memang pandemi ini harusnya menjadi peluang bagi anak muda ya, karena di pandemi ini kita akan merestart kehidupan kita, yang orang-orang tua mungkin akan kelabakan mengikuti era kita. Muda ini harus juga memiliki skill, kemampuan di dunia digital. Pemerintah membuka ruang. Lalu juga untuk sekolah, untuk pendidikan, kita akan membangun industri maritim untuk anak-anak juga yang bisa nanti bergabung di sana. Saya rasa banyak sekali program, kita sedang menyusun RPJMD yang bisa kita sasar untuk anak-anak muda, terutama di pelatihan-pelatihan, terus juga di BLK nanti Badan Latihan Kerja, kita sudah mulai perbaiki sistemnya semua menuju ke digital untuk anak-anak muda kita. Saya rasa begitu. Oke, bagus. Ya, saya setuju Bang, saya setuju. Karena emang kalau seandainya kita nggak terjun ke dunia digital, kayaknya bakal kita ketinggalan gitu. Nah, nanti kita nggak bakal dibutuhkan gitu kan. Nah, sekarang masalahnya sekarang kan lagi pandemi, Bang. Kita tahu gimana sekolah sekarang dibatasi. Saya mengkhawatirkan bagaimana ya dengan pembentukan karakter anak-anak muda di masa mendatang dengan pandemi ini. Nah, apa pendapat Abang terkait pendidikan dan anak muda di masa pandemi? Ya, bahwasanya kita tidak bersepakat dengan kegiatan hari ini, tidak bersepakat. Tapi bahwasannya ini adalah bagian dari kita menyelamatkan generasi kita juga harus kita setujui. Dan kita tidak bisa paksakan kehendak kita untuk bisa segera melakukan kegiatan yang tanpa aturan-aturan yang berlaku. Jadi saya rasa memang saya juga meragukan bagaimana generasi berikutnya ini untuk menghadapi tantangan. Dan saya juga sudah bagaimana sikap pemerintah terhadap ini. Yang jelas kita harus berlari cepat dalam menyiapkan generasi-generasi penerus kita. Dan beberapa skema sedang dalam pembahasan. Skema masuk sekolah terbuka seperti apa, kan Bang Wasril juga sebagai pengajar kan paham bagaimana pola pendidikan daring ini. Saya rasa tidak menjanjikan apa-apa bagi anak-anak kita, bahkan cenderung memang membuat konflik antara ibu dan anaknya. Saya rasa seperti itu ya, apalagi di era pedesaan yang tidak ada sinyal. Nah, di situ juga pemerintah hadir, ada program kemarin kita bahas itu untuk memastikan jaringan internet sampai ke pelosok-pelosok, agar nanti kegiatan digital masyarakatnya bisa ikut. Lalu timbul permasalahan berikutnya, apakah mereka punya HP? Apakah mereka bisa beli? Timbul masalah. Strategi-strateginya sedang kita olah, sedang kita pikirkan. Yang jelas dalam masa pandemi ini kita semua berusaha, kita semua berjibaku, kita semua menahan diri untuk apa yang kita kehendaki, untuk kesehatan kita, untuk perbaikan-perbaikan ekonomi. Kami dari pemerintah juga terus berjibaku untuk bagaimana menyusun skema-skema, baik itu di bidang kesehatan,
baik itu di bidang pendidikan, untuk masyarakat yang lebih baik, untuk anak-anak muda yang lebih baik, untuk generasi-generasi muda juga yang lebih baik ke depannya. Itu usaha kita. Terlepas ini sempurna, saya rasa belum. Terlepas ini memuaskan banyak pihak, juga tidak. Ya. Tapi ya inilah kebijakan. Mudah-mudahan di tangan gubernur yang baru, di tangan gubernur yang juga masih terbilang muda, bisa mempercepat laju kebijakan pemerintah menjadi lebih baik dan berpihak kepada anak-anak muda. Ya. Saya rasa begitu. Baik, ya menarik sekali. Jadi saya berharap anggota DPRD yang seperti Abang di DPRD Provinsi banyak karena menyalurkan aspirasi-aspirasi yang sepertinya bakal digitalisasi itu harus diperjuangkan betul. Apalagi sekarang kalau tidak salah Abang juga membina ekspor, Bang ya? Apa namanya ekspor ya? Itu apa? Ekspor. Nah itu gimana Bang? Bisa diceritakan nggak? Kenapa mengembangkan itu? Jadi berkembangnya dunia game, industri game di dunia itu menjadi sebuah masalah baru, dan juga sebenarnya bukan hanya masalah, menimbulkan sebuah geliat kepada anak-anak muda kita. Lalu di sini pemerintah menyikapi itu bagaimana menjadikan sebuah game-game tersebut yang sedang digandrungi oleh anak-anak muda menjadi sebuah cabang olahraga. Ketika dia sudah cabang olahraga, di sini bukan saja anak muda berbicara tentang aksi mereka main game, tapi berbicara tentang sebuah prestasi dan sebuah investasi. Ya. Game yang di dunia digital ini sudah masuk dalam cabang olahraga. Nama olahraganya e-sport. E-sport, ya. Itu di seluruh Indonesia sudah terbentuk. Nah, dia sudah juga menjadi dan nanti akan berlaga di PON. Nah, jadi ada beberapa macam olahraga game yang masuk dalam kategori, tidak semuanya masuk ya, tapi yang masuk ke dalam kategori inilah yang akan dipertandingkan. Nah, kita di sini mengedukasi anak-anak muda bagaimana cara bermain game yang benar. Bahwasanya game itu olahraga, game itu bukan dari pagi sampai ke pagi kita main game, itu salah. Ya. Game itu maksimal dalam satu hari kita mainkan dalam 2 jam. 4 jam itu latihan. 2 jam main game, 2 jam mereka latihan fisik. Lari, berenang, lompat-lompat. Jadi untuk main game itu, untuk menjadi atlet itu, untuk menjadi pro player itu, kita harus mempunyai kekuatan fisik. Kita harus mempunyai otak yang cemerlang untuk mengatur strategi. Kita harus punya konsentrasi yang baik. Kita harus mempunyai mental yang baik. Itulah kenapa game ini dijadikan olahraga. Jadi dia merupakan game gerak, game pemikir, game adu strategi yang nanti bisa menjadikan sebuah prestasi dan juga bisa berinvestasi di sini. Mungkin begitu, Bang Asri. Oh, oke. Jadi berusaha untuk ngikutin zaman lah ya, nggak juga ketinggalan gitu. Emang saya lihat baru-baru ini aja yang baru muncul e-sport, selama ini kan nggak ada itu kan. Nah, oke, barangkali bisa nggak Bang kasih closing statement, karena kayaknya sudah panjang lebar nih diceritakan bagaimana tentang pemudaan, tentang digital, tentang tantangannya, bagaimana pemerintah siap membantu. Ya, saya berharap sih anak-anak muda nggak mesti tergantung dengan pemerintah deh, bisa mandiri gitu kan. Kalau pemerintah semuanya ngurus, wah kayaknya bakal sulit gitu kan. Nah, bisa nggak Bang kasih closing statement untuk menyemangati anak-anak muda yang barangkali sedang menyaksikan video kita? Silakan Bang. Ya, harapan saya adalah anak-anak muda semuanya bisa berkreasi, bisa berinovasi menurut fashionnya masing-masing. Oh ya. Jadi anak muda sebenarnya bukan hanya tidak boleh bergantung kepada pemerintah, tetapi jangan bergantung sama siapa-siapa. Anak muda itu harus diri. Anak muda itu harus berani. Anak muda itu harus berani berimprovisasi, mengeluarkan ide-ide gilanya, mengeluarkan pemikiran-pemikiran gilanya yang nanti itu akan menjadi investasi bagi diri dia. Jadi anak muda itu harus keluar dari zona nyamannya. Anak muda itu harus berani bertarung dengan kejamnya dunia, karena di usia muda inilah kita memang dituntut untuk mengupgrade diri kita terus-menerus.
Saya pun di usia seperti ini masih terus mengupgrade diri saya dalam banyak bidang. Kita banyak diskusi, kita bertanya, kita banyak belajar. Nah, itu yang kita perlukan dari anak-anak muda, bisa mengupgrade diri mereka sehingga mereka bisa menjawab tantangan zaman. Jangan jadi anak muda yang pasif, tapi jadilah anak muda yang aktif. Jangan jadi anak muda yang apolitis, tapi jadi anak muda yang peduli terhadap politik. Mengikuti setiap kegiatan-kegiatannya, jadi anak muda yang cerdas, jangan gampang termakan dengan hoax, apalagi anak muda yang selalu menyebarkan hoax. Karena yang berbahaya hari ini adalah anak muda yang mudah termakan dengan hoax tanpa ada menyaring informasi yang diterima dan dipikirkan. Jadi semangat terus anak-anak muda, pemerintah menyiapkan wadah, tetapi bukan berarti wadah ini membuat anak muda berleha-leha dan tidak mungkin bisa semuanya tercapai. Pemerintah hanya membantu, mendorong, sisanya anak muda harus berjuang. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang atas penyampaiannya. Jadi intinya bagaimana kita terus mengupgrade diri, bertumbuh dan berkembang, lalu setelah itu kita ambil peran. Jangan hanya bergantung dengan yang lain. Baik, terima kasih kepada Bang Ruki Chandra, luar biasa sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Sebenarnya saya juga pengen banyak hal yang sering saya tanya-tanya sama Bang Ruki ini ya. Semoga ke depan kalau saya diundang masih bisa nih ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bang ya. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Ya. Ya, alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, makasih banyak Bang ya.